Ada saudara kita salah paham, dikiranya moderasi beragama, dina tentu agamana teseletoi, tegeristetoi, tehindutoi, pokoknya campur-campur. Oh, salah memahami pengertian moderasi beragama. Yang dituntut sipaka lebih saling harga menghargai, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah tuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada hari yang berberkah ini, di bulan Ramadan yang mubarakah ini, yang kita sudah akan masuk 10 terakhir Ramadan. Semoga kita dibebaskan oleh Allah dari neraka jahanam, menjadi wasilah ibadah puasa kita sebagai kafarah pengampunan dosa-dosa. Jamaah yang saya muliakan, pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu program, khususnya oleh Menteri Agama Republik Indonesia, adalah bagaimana mensosialisasikan, menerapkan yang namanya moderasi beragama, menindaklanjuti hal tersebut oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dijadikan sebagai momen untuk lebih mensosialisasikan dua hal yang menjadi program utama negara kita, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang apa itu moderasi beragama. Banyak saudara kita yang salah memahami, dikiranya yang namanya moderasi beragama mencampur adukan itu agama. Tidak jelas orang agamanya apa. Padahal justru sebenarnya lewat memahami moderasi beragama, disinilah kita akan paham tentang kebenaran agama kita, dinul Islam. Yang diminta sebenarnya adalah tetap yang kita jadikan keyakinan firman Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agama dan bagiku agamaku. Namun yang dikehendaki di sini adalah bagaimana dalam kehidupan berbangsa bernegara kita tetap utuh, kita tetap terjaga yang namanya ukhuwah.
Firman Allah surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jamaah sekalian, dalam ilmu balaga itu kata innama berfungsi untuk litahqiq, mengukuhkan, litahsis, untuk mengkhususkan. Yang ketika diartikan itu biasanya mempergunakan kata hanyalah. Jadi ketika ayat itu diartikan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah yang bersaudara, hanyalah yang menjaga yang namanya ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Dan ternyata tafsirnya ayat itu kalau kita cermati lebih jauh, yang namanya ikhwah, persaudaraan itu yang mana? Ternyata tanqasimu ila thalathati aqsamin. Yang namanya persaudaraan itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama ada namanya ukhuwah Islamiyah. Sama-sama kita umat Nabi Muhammad, sama-sama kita umat Islam. Mari kita saling hormat menghormati. Mari kita memperbaiki silaturahim. Jangan rusak yang namanya persaudaraan. Yang kedua, ada juga yang dinamakan ukhuwah wataniyah. Bisa saja kita tidak seagama, tapi kita wataniyah, sebangsa dan setanah air. Kita sama-sama merah putih, kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang namanya negara bangsa itu sunnatullah, fitrah yang ditetapkan oleh Allah. Quran sendiri bilang inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan engkau kalian, kata Allah, dari jenis laki-laki dan perempuan. Lalu aku jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, kita lah. Ada bangsa Malaysia, tetangga, Singapura, Brunei Darussalam, Jepang, Cina, Amerika, dan lain-lain. Satu nenek Nabi Adam, tapi setelah berketurunan semuanya punya ciri khas masing-masing. Saya Pak, biar setengah mati mengaku saya orang Jepang, dia gagak Cina-Cina sama tepuk. Tidak ada gaya-gayaku model orang Jepang. Tapi coba ketika orang Jepang yang asli, Jepang, Cina, ada perbedaan. Padahal sama-sama Asia. Itu Jepang, ini Cina. Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lita'araf. Tapi Allah tunjukkan boleh kalian jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, banyak negara, tapi yang membedakan kemuliaan, kehormatan seorang hamba, inna akramakum indallahi atqakum, takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa, merajuk ukhuwah, memelihara persaudaraan, menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Jamaah sekalian, bahkan kalau kita kembali ke hadis Nabi, itu Nabi jelaskan tetangga itu ada 3 golongan. Tetangga, ada tetangga haknya 3 alasan kita diperintahkan berbuat baik. Jangan sakiti dia,
Ada tetangga haknya 2, ada tetangga haknya 1. Yang mana tetangga haknya 3? 3 alasan kita diperintahkan berbuat baik, berbakti. Jangan sakiti dia. Tetangga yang kebetulan seagama dan juga ada hubungan keluarga. Pertama, jangan sakiti dia, hormati dia, karena dia keluarga kita. Hormati dia karena dia seagama dengan kita. Hormati dia karena dia tetangga dengan kita. 3 alasan. Yang kedua, ada tetangga yang haknya 2. Tetangga yang haknya 2. Tetangga yang seagama kebetulan beda agama. 2 alasan kita diperintahkan jaga ukhuwah. Jangan sakiti mereka, hormati mereka. Tetangga yang kebetulan tidak ada hubungan keluarga tapi kita seagama. Ada tetangga haknya 1. 1 alasan kita diperintahkan Allah dan Rasulullah, hormati dia, jangan sakiti dia. Tetangga yang tidak ada hubungan keluarga dan tidak seagama, 1 alasan karena dia tetangga kita. Ada saudara-saudara kita, hati-hati. Ada tikus mati di halaman rumahnya, dilempar ke halaman rumah tetangga. Ditanya, kenapa kau lempar ke situ? Bukan tunjuk orang Islam, tidak seagama. Oh, hati-hati, tidak begitu ajaran Quran dan warisan Rasulullah. Nabi menghormati orang Yahudi, Nabi menghormati orang Nasrani, saling hormat menghormati. Yang dituntut saling menghormati, saling menghargai, supaya yang namanya ukhuwah, persatuan dan kesatuan terjaga. Itu kota Madinah yang dibangun Rasulullah, Nabi presiden kepala negara Madinah. Jangan dikira di Madinah itu 100% Muslim. Tidak. Di Madinah pada masa Nabi ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada Majusi. Ini Yahudi, Nasrani, jelas ini agama samawi, tapi Majusi, kepercayaan yang menyembah api. Dari situlah agamanya Salman Al-Farisi, jelas-jelas agama buatan. Itu pun Nabi hormati mereka, bukan menyakiti mereka, tapi memperlihatkan akhlak yang baik, mencerminkan inilah sesungguhnya agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu sebenarnya maksud moderasi beragama. Ada saudara kita salah paham, dikiranya moderasi beragama dekna tentu agamana teseletoi, tegeristetoi, tehindutoi, pokoknya campur-campur. Oh, salah memahami pengertian moderasi beragama. Yang dituntut sipaka lebih saling harga menghargai, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yang diwacanakan dan diprogramkan pemerintah dan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, mengamanahkan kepada seluruh aparat sipil negara, bahkan yang non PNS, imam kelurahan, secara serentak pada hari ini naik mimbar, gaungkan itu tentang pengertian moderasi beragama. Dan yang kedua tentang label halal. Maksudnya apa? 2024 nanti jamaah sekalian, semua produk harus ada label halal. Sebenarnya kita umat Islam ini bukan barang baru. Dari dulu kita sudah jaga itu yang namanya halal haram. Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah. Nah, kita artikan makan. Kalau tidak salah ingat, pernah dulu di pengajian pernah saya singgung,
Itu kata akalah yang artinya makan. Kalau berdiri sendiri tidak disebut pasangannya minum, artinya itu luas, bukan cuma makan. Berbeda kalau kata akalah yang artinya makan disebut pasangannya minum, artinya tunggal, hanya makan. Contoh, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Apa arti makan di situ akalah? Tunggal, makan. Boleh diartikan dia lain? Tidak, hanya makan. Karena disebut pasangannya minum. Tetapi kalau kata makan beserta seluruh bentukannya, apakah bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, bentuk isim masdar, tapi berdiri sendiri tanpa disebutkan pasangannya minum, artinya bukan cuma makan, tapi lebih luas diartikan mempergunakan, memanfaatkan dan menggunakan. Ayat riba jangan diakal-akali. Quran bilang la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. La ta'kulur riba, jangan makan harta riba yang berlipat ganda. Oh, jangan diakali. Oh, Quran bilang jangan makan. Kalau begitu tidak apa-apa, ambil saja, belikan kursi, belikan perabotan rumah tangga. Quran kan bilang jangan makan. Oh, tunggu dulu. Apakah di situ kata makan disebut pasangannya? Tidak. Kalau begitu sama. Jangan makan, jangan pergunakan, jangan manfaatkan harta riba seluruh bentukannya. Quran bilang kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah, pergunakanlah, manfaatkanlah dari apa yang terdapat di bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Disuruh kita gunakan yang halal, manfaatkan yang halal. Kenapa ini sangat penting hadirin? Menentukan diterima tidaknya ibadah kita. Ada ayat itu Bapak Ibu yang biasa kita dengar. Allah berfirman begini, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kulu, hanya berdiri sendiri di situ. Makanlah, pergunakanlah, manfaatkanlah minat thayyibati, dari yang baik-baik, maksudnya dari yang halal. Wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh. Kerjakan amal soleh. Jadi perintah makan, mempergunakan, memanfaatkan yang halal digandengkan dengan perintah mengerjakan amal soleh. Apa hubungannya ini? Subhanallah. Ternyata itu digandengkan oleh Allah. Penjelasan berkaitan ini amal saleh yang kita kerjakan, salat, zakat, puasa, haji, seluruh ibadah, diterima atau ditolaknya di hadapan Allah tergantung apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita manfaatkan. Kapan ada sesuatu bersarang pada diri kita, seluruh ibadah tertolak, bahkan doa terhijab. Ada seorang umatnya Nabi Musa berdoa, menangis dia, matanya bengkak, betapa dia khusyuk berdoa. Berkata Nabi Musa kepada Allah, kan Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, berdialog langsung dengan Allah. Langsung Nabi Musa berkata, ya Allah, doanya orang itu pasti engkau terima. Betapa dia khusyuk, air matanya berlinang, matanya bengkak, ya Allah, doanya pasti engkau terima. Allah sampaikan, hai Musa, jangankan doanya, suaranya pun tidak sudi aku dengarkan. Kenapa ya Allah? Di dalam perutnya orang itu bersarang yang haram. Itulah yang menghijab sehingga doa-doanya tidak bisa buka-buka. Jadi sangat urgen, sangat tepat. Walaupun sebenarnya sudah lama kita di situ,
tapi oleh pemerintah mewacanakan seluruh apa yang nanti ke depan 2024 yang kita gunakan, yang kita manfaatkan makan, semuanya harus ada label halal. Otomatis dalam hal ini berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia setempat. Tapi bagi saya hadirin, terlepas dari label, apa gunanya? Bukan itu yang menentukan, cukup itu cap. Tapi sesungguhnya mari kita hadirkan dalam diri kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, puasa yang kita tunaikan, mari kita jadikan ukuran halal atau tidak, ukuran penilaian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sempat saya sampaikan. Saya datang ke tempat ini hadirin secara khusus sebagai aparat sipil negara Kementerian Agama Kota Makassar. Lebih khusus saya datang sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Talo. Semoga senantiasa kita diwujudkan oleh Allah hamba-hamba yang mujahadah menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa fahman wasi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Razzaq Zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.